Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Usul Fikih akan membahas tentang sumber hukum Islam yang diperselisihkan, ihtisan, dan maslahah mursalah. Pengertian ihtisan menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah ihtisan adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata atau samar-samar. Singkatnya, ihtisan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Pengertian mashalah mursalah secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih yang berarti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang kata maslahah atau istilah ini disertai dengan kata al-munasib yang berarti hal-hal yang cocok sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudorotan, maka itu disebut dengan maslahah. Pembagian ihtisan. 1. Ihtisan bil annas. Ihtisan berdasarkan ayat atau hadis, yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan kias kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Kedua, ihtisan bi al-ijma. Ihtisan yang didasarkan kepada ijma, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan kias pada suatu persoalan karena ada ijma. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan manusia, yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ihtisan bi al-qiyas al-kahfi. Ihtisan berdasarkan kias yang tersembunyi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum kias yang jelas kepada ketentuan kias yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Misalnya dalam wakaf lahan pertanian, menurut kias jali, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindahkan tangan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau mengalirkan air ke lahan pertanian melalui tanah tersebut tidak termasuk ke dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Istihsan bi al-maslahah atau ihtisan berdasarkan kemaslahatan. Contohnya seperti kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah ihtisan, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Istihsan bi al-urf. Ihtisan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan kias, karena uruf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum, dan pakaiannya. Istihsan bi ad-darurah. Istihsan berdasarkan darurat, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan kias atau sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudorotan.
misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur tersebut sulit dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut, karena sumur yang sumber dari mata air sulit dikeringkan. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur itu. Karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air untuk beribadah. Dasar hukum ihtisan. Para ulama yang memakai ihtisan mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan kata ihtisan dalam pengertian denotatif, lafal yang seakar dengan ihtisan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya, orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Macam-macam pembagian maslahah, bahwa syariat Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitik beratkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, maslahah berdasarkan segi perubahan maslahat. Yang kedua, maslahah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara. Yang ketiga, maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.